Selamat siang teman-teman. Wah, senang banget nih udah banyak ya yang hadir sekarang. Makasih banget buat teman-teman yang udah on time buat hadir di kegiatan OnePod kita yang kedua di tanggal 25 September 2021 ini ya. Mungkin ini kita mungkin masih bisa menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Mungkin kita bisa nunggu mungkin sekitar lagi 5 menit aja. Tapi sambil kita nunggu, aku juga bisa perkenalin lagi diriku. Nama aku Ari Gunawan, aku di sini dari Precious Island dan di sini aku bakal jadi moderator buat kegiatan OnePod kita hari ini. Dan bergabung juga sama kita sudah ada Mas Bram, Hans Abraham ini ahli pertanian organik yang juga tahun lalu ya OnePod tahun 2020 juga ikut bergabung buat ngajarin teman-teman di SMK 3 tentang apa sih hubungannya kita menanam dengan menyelamatkan bumi. Nah, itu jadi dari kegiatan ini itu ada korelasinya sebenarnya. Bentar kita bakal cerita-cerita juga nih sebelum kita masuk ke dalam segmen pembuatan ekoenzim dan perawatan tanaman. Jadi itu perkenalan singkat ya dari kita di Precious Island. Mungkin juga teman-teman di sini dari SMK 3 sudah lumayan banyak yang bergabung hari ini. Bram mungkin boleh say hi juga. Apakah Bram sudah bergabung ya? Halo Bram, gimana? Apa kabar? Kamu masih mute loh. Oke. Oh, ada yang Bentar ngomong ya. tuh di background. Feedback. Oke. Oke, Ya. teman-teman, ketemu sama saya lagi ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita hari ini kan teman-teman udah mulai nanam nih kemarin one pot ya, satu orang satu tanaman di pot. Nah hari ini itu kita akan membahas gimana sih cara perawatan tanaman gitu. Bagaimana sih cara merawat supaya tanaman saya sehat, supaya tanaman saya itu baik-baik aja. Seperti apa sih prosesnya gitu ya. Nah saya mungkin hari ini akan sedikit cerita, nanti ada beberapa hal yang mesti saya luruskan istilahnya supaya apa yang kalian kerjakan nanti, kasihan kan tanaman yang kalian udah tanam terus tiba-tiba nggak sehat atau mati, kena penyakit, kena hama. Nah nanti kita akan bahas nih hari ini caranya gimana sih merawat tanaman. Terus salah satu yang kita akan buat adalah ekoenzim. Ekoenzim itu dikenal tanaman cairan 1000 manfaat. Banyak banget manfaatnya. Mungkin ada teman-teman yang orang tuanya udah pernah dengar ya ekoenzim ini. Jadi ekoenzim ini banyak banget manfaatnya. Bisa dipakai di rumah, bisa dipakai buat ngepel, buat nyapu, ngepel, cuci tangan, cuci keramas, cuci baju, untuk tanaman juga bisa, untuk kesehatan juga bisa. Apalagi COVID begini, itu ekoenzim. Akhirnya sekarang banyak orang buat ekoenzim karena lagi COVID juga gitu ya. Nanti cara gimana sih buatnya? Gampang banget ya. Bahan-bahannya udah pada disiapin kan ya. Nanti kita langsung praktek saja. Kita nggak lama-lama, langsung to the point biar nggak bosan ya dengerin ngoceh. Thank you, Nah, nanti Bram. akan ada serinya ya teman-teman. Nanti berikutnya kita akan buat yang pestisida organik. Jadi kalian nggak usah pakai bahan-bahan kimia, nggak usah takut kalau pakai pestisida yang beli-beli di toko-toko itu kan kalian semprot, itu kalian bajunya harus lengkap. Kalau baca di botolnya ya, itu lengkap bajunya. Dari mulai tutup kepala, tutup mata, tutup badan, seluruh harus tutup. Kenapa? Karena itu racun. Gitu ya, itu jangka panjang bisa kanker atau sakit yang lain. Nah nanti kita akan buat yang organik, yang alami, yang tidak perlu takut-takutan, kena badan kalian juga nggak apa-apa gitu ya. Terus nanti juga akan kita buat juga pupuk, teman. Ada pupuk yang kita akan buat yang simple, namanya pupuk cair, jenisnya itu namanya PSB. Kalian bisa buka-buka juga di internet. PSB namanya fotosintetik bakteria. Nanti kita akan buat itu, ada mini serinya ya teman-teman. Jadi nantikan aja nih, nanti kan akan terus berlanjut dari mulai perawatan, terus ekoenzim bisa dipakai buat macam-macam, ada pestisidanya, ada juga pupuknya, gitu ya. Mungkin gitu dulu, Kak Ari. Iya, thank you, Bram.
kurang lebih sudah dijabarkan juga sama Bram. Tapi intinya ini kita mau merawat tanaman, kita mau ntar bikin macam-macam ya. Kita harapin juga teman-teman di rumah pasti udah nanam dong satu tanaman ya. Buat teman-teman yang udah nanam nanti di form absensi hari ini juga kita minta fotonya teman-teman nih sama tanaman yang teman-teman udah tanam. Ntar fotonya kayak bareng aja ya sama satu pot gitu, pot yang teman-teman udah tanam. Terus mukanya teman-teman kelihatan, boleh setengah badan juga, terus foto bareng, mungkin bisa selfie, ntar upload pas di form absensinya kita hari ini. Nah, nanti foto-foto teman-teman itu, pembuktian bahwa teman-teman juga sudah menanam di rumah, itu juga akan dipresentasikan nanti ke kepala sekolah SMK 3 Denpasar. Dan ini juga ntar kita bakal bawa juga agenda ini kemana-mana. Jadi partisipasi ya teman-teman semua, biarpun ya teman-teman cuma nanam satu tanaman, tapi kita bareng-bareng ini 50 dan secara total yang terdaftar di OnePort udah ada 300 anak dari SMK 3. Kalau kita bareng-bareng berarti udah ada 300 tanaman baru ya Bram. Dampaknya udah luar biasa biarpun kita cuma nanam satu nih. Apalagi mungkin ada teman-teman yang nanam 2, 3, mungkin ada yang langsung 10 ya. Wah, lebih hebat lagi itu nanti. Nah, jadi itu dia kalau dari aku, semoga teman-teman semua sudah menanam. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan kita hari ini, aku juga mau itu ya, mau ada sedikit tentang aturan workshop kita hari ini yang kita semua bisa setujui ya, supaya hari ini berjalannya workshop bisa berjalan dengan lancar. Pertama, teman-teman tolong matikan mic dan jangan share screen selama acara berlangsung, kecuali ntar kalau emang udah ada bagiannya ya, kita pasti kok ntar ada bagian-bagian teman-teman bisa langsung nanya, atau mungkin teman-teman lebih nyaman bertanya lewat chat juga boleh. Jadi teman-teman nanti yang mau bertanya bisa ada sesinya kita pastinya ngasih menyalakan mic, atau teman-teman mau angkat tangan dulu juga bisa, atau chat di kolom chat, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Selain itu juga kita berharap sama workshop ini berlangsung, teman-teman untuk tidak menyebutkan nama merek ya, jadi jangan sampai kita iklan atau kita jualan selama workshop ini. Oke, kurang lebih seperti itu aturan dari sama workshop. Semoga teman-teman bisa ngikutin semua ya. Itu juga berlaku buat kita juga nih, Bram. Jadi nanti jangan sampai kita sebut iklan ya. Jangan sampai kita ngiklan. Nah, sebelum kita masuk, kemarin itu banyak teman-teman beberapa juga yang nanya. Kita sempat nyebutin kata Sustainable Development Goals. Kak Patris kemarin waktu live dari SMK 3 pembukaan ya, menyebutkan tentang SDG, sempat juga dilihatin fotonya, mungkin teman-teman masih tertarik, apaan sih itu SDG? Apa sih hubungannya sama kita ngelakuin One Pot? Nah, jadi SDG itu, kalau cerita singkatnya, di tahun 2015, PBB termasuk Indonesia salah satunya tuh negara-negara dari seluruh dunia ya, semuanya itu menyetujui kalau bumi kita ini ada masalah, dan kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Masalah ini bukan masalah kayak lingkungan aja atau apa, tapi masalah yang benar-benar mendasar. Gimana sih kita memastikan kita masih bisa hidup nyaman dan sejahtera secara bersama-sama seluruh umat manusia di bumi, dan bagaimana caranya kita mencapai hal tersebut. Nah, itu negara-negara dari seluruh dunia ya, mereka akhirnya menyetujui, menyepakati ada 17 agenda yang perlu dicapai. Agendanya itu macam-macam. Kalau teman-teman lihat ya, ini ada kita bikin animasi, bikin gambar biar gampang kebayangnya. Misalnya yang poin pertama ada mengentaskan kemiskinan, ada tentang makanan, pangan, dan kelaparan, ada tentang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, terus sampai macam-macam, tentang pekerjaan, tentang menghilangkan ketidaksetaraan, tentang kota-kota atau desa yang berkelanjutan, tentang energi bersih, sampai juga tentang kehidupan-kehidupan, binatang di darat, binatang di laut, perdamaian, dan ini yang penting, yang poin 13 teman-teman lihat di kiri bawah, climate action. Climate action itu gimana sih caranya kita mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Kayaknya berita-berita akhir-akhir ini kan makin kelihatan ya perubahan iklim itu dampaknya seperti apa, kebakaran hutan di mana-mana, air laut udah semakin tinggi ya, sekarang yang teman-teman kita yang tinggal di Jawa, di pantai utara, itu udah kelihatan banget sekarang, desanya mulai tenggelam satu persatu. Habis itu juga kita bisa lihat negara-negara yang nggak pernah banjir sebelumnya, kayak Jerman, bisa kebanjiran. Itu contoh-contoh dari gimana perubahan iklim itu nyata. Nah, dari kegiatan One Pot ini memang kegiatannya nanti kita lebih banyak nyambungnya ke perubahan iklim.
Tapi tentunya kita juga tetap ya membawa agenda-agenda lain dari SDG, karena ketika kita ngomong aksi global, itu kita nggak cuma nyelesain satu, kita bisa nyelesain bermacam-macam sekaligus. Nah, dari hubungannya sendiri, apa yang kita lakukan menanam pohon di rumah, menanam tanaman di rumah dengan perubahan iklim, nanti pastinya Mas Bram juga bisa nimbrung ya, seperti apa, terutama dari kegiatan kita hari ini membuat ekoenzim. Ekoenzim kan kita bikinnya dari sampah sebenarnya, limbah dapur yang kita udah nggak pakai lagi. Gimana sih itu bisa membantu menyelamatkan bumi? Nanti sambil kita bikin, Mas Bram bisa cerita ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Aku mungkin membuka sedikit aja dengan SDG, jadi supaya teman-teman ada bayangan ya. Biarpun One Pot ini kita memang fokusnya biar teman-teman bisa menanam sendiri di rumah, tapi juga sebenarnya secara besar nih teman-teman sudah bergabung juga menjadi salah satu yang akan menjadi aksi global dunia, menyelamatkan bumi, terutama di poin 13, perubahan iklim. Begitu. Mungkin untuk selanjutnya dari Bram bisa share ya, langsung share screen aja Bram. Jadi kita bakal masuk habis ini untuk belajar tentang perawatan tanaman dan ekoenzim yang langsung dibawakan oleh Mas Bram. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya, selain itu juga teman-teman selama kegiatan ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja di kolom chat ya. Itu ntar kita bakal bacakan waktu sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Oke, Bram, silahkan. Oke, sip teman-teman, biar nggak bosen, biar bisa menikmati weekend hari Sabtu, kita langsung, jadi hari ini yang pertama kita akan belajar tentang caranya merawat tanaman ya. Ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama nanti gulma, tanaman liar gitu ya, tanaman liar yang tumbuh di taman kita. Di tanaman kita terus gimana caranya, kapan caranya dicabut gitu ya. Kan seringkali kita kalau nyabut dia tumbuh lagi, atau kalau cabut susah, akhirnya yang dicabut cuma daunnya aja. Akarnya, batangnya masih ada gitu ya. Terus yang kedua pupuk gitu. Pupuk itu apa aja jenisnya, cara pakainya seperti apa, nanti juga akan jelaskan. Yang ketiga ada menyiram. Menyiram itu benar seperti apa? Nah, ada banyak orang yang seringkali menyiram itu salah. Salah dalam arti dia kebanyakan atau dia terlalu sedikit. Itu juga bikin stres tanaman gitu ya. Ada caranya nanti saya kasih tahu untuk tanaman-tanaman yang nanamnya di pot, di tanah juga bisa. Terus yang keempat ada memangkas gitu ya. Nanti cara memangkas bagaimana supaya tanamannya bisa lebih lebat, lebih bagus gitu ya. Gimana modelnya? Terus yang terakhir hama dan penyakit gitu. Nanti saya akan tunjukin. Hari ini kita akan banyak ke lapangan, teman-teman. Langsung main-main di kebun saya. Ini kebunnya lagi banyak renovasi, jadi mungkin nggak terlalu bagus. Langsung aja saya tunjukin. Ya. Nah, teman-teman, ini kebun, bentar ya. Ya, oke. Silakan ya teman-teman, ini bisa dilihat ini kebunnya habis dirapihin. Jadi ini rencana mau ditanam lagi. Ini baru mulai nanam buncis. Ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini kalau teman-teman ingat, ini kemarin yang kita bilang ada mulsa organik gitu ya. Ini fungsinya supaya gulma tuh jarang tumbuh karena dia kan tertutup gitu ya, tertutup sama gulma. Jadi kalau ketutup sama bahan-bahan seperti ini, jadi kalau ada matahari itu dia nggak tembus gitu ya, jadi akan gampang untuk kita membersihkan gulma gitu ya. Nah, membersihkan gulma tuh yang paling bagus itu setiap 2 minggu sekali. Kalau kalian menggunakan mulsa organik ya, itu 2 minggu sekali kalian bersihkan, cukup, nggak usah setiap hari atau seminggu sekali. Karena setiap 2 minggu itu nanti akan tumbuh nih. Contohnya ini ya teman-teman ya, bisa lihat ya, ini nih, ini dicabutnya di bawah. Nanti setiap 2 minggu, kenapa? Nanti waktu dicabut dia akarnya masih pendek seperti ini. Mana bisa zoom ya, jelas ya. Nah, ini akar masih pendek. Kalau akar pendek dia akan tercabut semuanya.
gitu ya. Jadi kenapa kita gunakan mulsa organik? Salah satunya emang supaya pekerjaan tuh bisa lebih simple gitu ya. Nah ini contoh yang udah lama. Ini memang sengaja saya biarin untuk contoh gitu ya. Ini kurang lebih udah hampir 1 bulan tanamannya. Ini kalian bisa lihat, ini udah banyak percabangan di bawah-bawah. Ini kalau dicabut itu beresiko masih sisa, nanti tumbuh lagi. Gitu ya. Nah ini masih masih pendek akarnya, masih gampang, gitu ya. Tapi kalau yang udah besar-besar itu akan susah. Contoh yang di sini lah, yang di tanah nih, ini udah besar nih. Ini kalau dicabut dia ada sisa biasanya. Ada bunyi ya tek 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 itu biasanya ada yang sisa. Gitu ya. Nah itu gulma ya teman-teman. Jadi 2 minggu sekali kalian bersihkan. Contohnya lagi ini ada tanaman saya juga di pot ini pakai mulsa organik begini. Ini kayaknya udah 2 bulan lebih ini nggak tumbuh gulma ya. Jadi gampang banget bersihinnya. Ini penting 2 minggu sekali kalau kalian pakai mulsa organik. Tapi kalau tidak pakai mulsa organik, jangan kaget ya, sering tumbuh, cepet banget tumbuh. Nah terus yang berikutnya pupuk. Pupuk ada 2 macam kalau kita pakai di tanaman. Yang pertama ada pupuk pupuk padat. Ini namanya pupuk padat ya, pupuk organik padat. Ini udah saya siapin. Atau juga ada yang lain itu pupuk organik cair. Tanpa nyebut merek, ini salah satu pupuk organik cair di rumah saya. Gitu ya. Nah, cara pakainya itu berbeda dan fungsinya juga beda ya, teman-teman. Jadi kalau pupuk organik padat itu fungsinya bukan kepada untuk kasih makanan tanaman, tapi dia lebih ke memperbaiki tanah gitu. Jadi kayak memperbaiki, istilah kerennya ya, memperbaiki fungsi kimia, biologi, dan fisika tanah. Contohnya gini, kalau tanaman itu tanahnya keras gitu ya, padat sekali. Nah, penggunaan pupuk organik padat itu bisa bikin gembur gitu. Nanti bakteri-bakteri atau hewan-hewan di dalam tanah itu bisa muncul lagi, bisa banyak gitu ya. Ini habis hujan, jadinya hewan-hewannya saya nggak bisa kasih lihat nih. Ini kalau kita korek tanahnya ini, tanah saya dulu nih rusak ya. Jadi kalau kalian lihat contohnya ya, fungsinya pupuk padat itu nih, kayak ini ada lumut. Ini karena kalau hujan, tadi pagi hujan ya, kalau hujan besar, ini banjir, halaman saya ini banjir. Tinggi lah, ada air genang gitu ya. Nah, karena airnya tidak terserap di dalam tanah. Itu karena tanahnya sudah rusak, tanahnya tidak bagus. Nah, kalau kita menggunakan pupuk organik padat, itu tanahnya bisa bagus. Jadi kalau ada air hujan masuk, itu langsung terserap oleh tanah. Gitu. Nah, nggak bisa instan gitu ya. Tapi kalau di sini teman-teman lihat di tanah saya di sini, ini saya udah hampir setahun di sini. Dan kalau lagi kering itu bisa dilihat perbedaannya. Saya hari ini hujan, kalau kering itu bisa lihat di halaman di sini tanahnya hitam, yang di sebelah sana tanahnya agak coklat, agak kering. Di sini kalau hujan nggak pernah banjir. Di sini hujan selalu langsung menyerap. Nah, ini karena pupuk organik padat. Fungsinya lebih ke sana ya, teman-teman. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang. Ini kalau pupuk organik padat, kalian tidak perlu takut untuk overdosis atau kebanyakan. Gitu ya. Cukup ditabur di sekitarnya aja. Gitu. Itu udah bisa. Aman. Gitu ya, begini nggak masalah. Nanti dia akan terus sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kalian pakai pupuk kimia, itu tanah lama-lama akan rusak, akan memadat. Makanya ada, kalau di lahan yang pakai pupuk kimia, ada yang namanya kalian harus mencangkul, kalian harus membajak, gitu ya. Itu karena pakai pupuk kimia. Tapi kalau kalian pakai pupuk organik padat, pupuk organik gitu ya, kalian tidak perlu mencangkul, tidak perlu membajak, gitu ya. Karena secara alami memang nggak perlu, gitu ya. Kalian kalau di hutan, siapa sih yang kerajinan di hutan kita mencangkul, membajak di hutan, gitu ya. Nggak ada yang, semuanya siapa yang mau rajin ngerjain gituan gitu ya. Nah, tapi kalau di tanah
kita pakai pupuk organik begini makin hitam gitu ya, makin bagus. Nah, pupuk cair yang ini teman-teman itu pakainya lebih ke daun. Jadi kalau kalian semprot itu bukan ke tanahnya ya. Jadi pakainya itu di daun. Jadi contohnya ini ada yang udah saya siapin juga. Satu tanpa menyebut merek. Ini salah satu gerakan zero waste juga. Jadi ingat ya, salah satu kegiatannya adalah menggunakan kembali atau reuse. Ini habis bekas membersih kaca, saya nggak buang, saya pakai, gitu ya. Ini kalau kalian bisa lihat ini ada ya yang halus-halus gini. Ini bagus ya, jangan dibuang, dipakai lagi. Nanti setelah dilarutkan, kalau pupuk organik cair itu kalian semprotkan di ini ada pohon tomat di rumah saya, kelihatan ya. Nah, pupuk organik cair itu semprotnya di bawah daun. Jadi kalau ini daun, ya di bawahnya. Usahakan semprot di bawahnya. Karena kalau kalian ingat waktu SMP ada namanya stomata ya, mulut daun. Itu dia banyak terletak di bawah daun. Jadi semprot aja di bawah daun, gitu. Semprot gini. Semprot di bawah daun gini. Gitu ya. Udah cukup. Itu pupuk organik cair. Cara pakai pupuk organik cair itu disemprot di daun, ya. Jadi boleh di tanah boleh nggak? Boleh aja. Cuman hasilnya nggak akan sebagus di daun gitu, karena dia kalau di daun akan langsung diserap sama tanaman. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa langsung tulis atau nanti ada sesinya di belakang. Gitu ya. Nah, kalau pupuk organik padat itu langsung di tanahnya, di sekitar tanamannya. Gitu ya. Nah, kapan pakainya? Kapan sih berapa kali gitu, Kak? Kalau pupuk organik padat ini lebih gampang karena sebenarnya yang bagus, yang paling gampang adalah dia punya fase-fase gitu ya. Contoh kalau kalian habis nanam dari benih, dia tumbuh itu fase pertama, dia keluarin daun gitu ya, atau kerennya istilahnya vegetatif. Nanti ada masanya dia mulai muncul bunga. Contoh ini ya, ini baru saya tanam beberapa hari. Ini ada bunga. Ini buncis, ini pohon buncis, ini mulai bunga. Nah, begitu dia mulai muncul bunga, artinya kasih pupuk lagi. Gitu. Nah, itu mulai masuk fase generatif namanya, istilah kerennya. Nanti setelah muncul bunga, nggak lama dia muncul buah. Contoh kayak ini. Saya punya tomat ini mulai berbuah gitu ya. Yang di depan-depan ini bunganya masih belum jadi buah gitu ya. Tapi kalau nanti bunganya ini sudah mulai jadi buah, contohnya seperti kalau kayak tomat itu masih ada muncul pentol-pentol. Ya, selain paha pokoknya. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau ini hidroponik saya. Nih, kalau kayak tomat ini dia dari buah, dari bunga dia muncul buah kecil gini, mas kecil. Nah, kalau sudah mulai dari bunga jadi buah, kasih pupuk lagi, gitu. Jadi memang tidak terlalu sering, tergantung jenis tanamannya, gitu ya. Nah, kalau pupuk cair, yang pupuk cair seperti ini, itu disarankan itu paling enggak seminggu sekali, gitu ya. Seperti pagi-pagi, harus pagi, nggak boleh sore. Kalau pupuk cair, pagi sebelum jam 9, kalau bisa sebelum jam 8 itu lebih bagus. Pas lagi buka-bukanya tuh, mulutnya lagi buka-bukanya, lagi ngangap, lagi buka mulut, kita semprot, kasih makanan. Gitu ya. Kalau pupuk ini yang padat, bebas. Mau kasih kapan juga ya nggak masalah. Gitu ya, mau kasih siang-siang, sore-sore, malam juga nggak apa-apa. Subuh juga nggak boleh kalau memang udah bangun ya. Nah, itu pupuk. Teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis, nanti siap-siap ya. Nah, yang berikutnya adalah menyiram. Menyiram sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kalau menyiram itu di dalam tanah itu ada istilahnya porositas. Jadi contoh ini tanah gitu ya teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat, ingat kemarin waktu kita menanam ada salah satu campuran yang saya pakai, yang saya suruh tuh ada pasir. Ingat ya teman-teman ya. Nah, ada pasir itu fungsinya apa sih? Supaya ada udara di dalam tanah. Gitu. Nah, di dalam tanah itu
kalau kalian lihat ada tanah yang padat, ada tanah-tanah liat ya. Tanah liat kalau kalian siram tanah liat itu bisa berapa jam itu baru turun, atau mungkin berapa hari. Karena udara di dalam tanah, ruang-ruangnya di dalam tanah itu sedikit. Karena kecil banget gitu ya, pori-porinya terlalu kecil, jadi air nggak bisa masuk. Kalau tanah liat. Tapi kalau pasir, kalian siram pakai air langsung turun. Itu kan nggak usah nunggu, langsung turun, nggak ada pasir tuh menggenang, itu nggak mungkin. Karena ruang-ruangnya itu banyak gitu ya. Nah, kenapa kita kemarin pakai pasir? Supaya menambah ruang di dalam tanah gitu ya. Nah, jadi di dalam tanah itu, ruang-ruang itu biasanya diisi oleh banyak hal, tapi yang paling besar itu ada air sama udara. Nah, air sama udara itu berdua itu nggak bisa sama-sama. Banyak air, banyak udara itu nggak bisa. Jadi kalau kebanyakan air, udara pasti sedikit. Tapi kalau kebanyakan udara, air pasti sedikit. Gitu ya. Nah, kalau udara dipakai untuk tanaman bernafas, air dipakai untuk makan. Jadi ibaratnya kayak kurir lah gitu ya. Ada ojek online gitu ya. Nah, itu si air. Kalau air sedikit, yang ngantar makanannya nggak banyak. Sedangkan tanaman kan nggak bisa jalan sendiri ya. Jadi harus ada yang ngantar makanan ke dia. Nah, yang ngantar itu air dan bakteri. Gitu ya. Nah, cara siramnya gimana teman-teman? Ini uh, habis hujan soalnya, jadi agak susah nih ya. Tapi mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini contoh yang kemarin kita tanam di sekolah. Gitu ya. Yang paling gampang adalah kalian siram. Gitu ya. Ini saya punya anak saya. Lucu ya, imut ya. Jadi siramnya yang salah adalah orang kalau nyiram pakai selang yang masih utuh yang besar begini. Wah, seru ya, lempar begitu disiram, tanahnya langsung erosi, langsung longsor, hancur. Nah, itu nggak boleh karena mengganggu bakteri. Bakteri yang tinggal di dalam tanah, dia naik ke atas, akhirnya terjemur kena matahari, mati. Gitu ya. Makanya kita pakai yang mulutnya halus. Ya, ini contoh bagus, ini anak kecil punya mainan bagus. Jadi tinggal disiram aja, pelan-pelan disiram, di sekelilingnya disiram, tidak perlu siram ke daunnya. Ya, teman-teman. Hindari siram daun. Kenapa? Karena kalau disiram daun dan daunnya nggak kering, jadinya jamur. Malah jadi penyakit. Nah, siram pelan-pelan sampai keluar air. Nih, ya, kelihatan ya. Ada air yang jatuh, langsung stop. Cukup. Tidak perlu ditambah lagi. Nah, nanti kalau kita punya gerakan zero waste gini, juga bisa pakai Pak Ari itu ya, mengingatkan. Kita bisa pakai botol air mineral gitu ya. Botol air mineral tinggal dilubangin aja. Jadi contoh begini ya, ini tinggal kita lubang-lubangin, bisa pakai paku, bisa pakai solder, tinggal kita siram. Bisa tuh. Itu gratis, murah meriah, gitu ya. Intinya disiram pelan-pelan. Terus, oh ya, harus karena gini. Kalau siram itu kapan sih bagusnya, gitu ya? Sebenarnya kalau siram yang bagus itu kalian bisa pilih antara siram itu pagi atau sore. Kenapa? Karena kalau siang-siang boleh apa enggak? Boleh sebenarnya, enggak masalah. Cuman kalau disiram siang-siang, yang jadi adalah kebanyakan yang menguap. Karena panas matahari, jadi yang kalian siram kebanyakan menguap airnya. Sedangkan kalau pagi-pagi itu matahari masih belum keras gitu ya cahayanya, kalian siram masih diserap sama tanaman. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kebanyakan air. Kalau kebanyakan air nanti yang ada tanamannya tenggelam. Akarnya tenggelam, bakteri tenggelam, mati. Gitu ya. Oke, nah siram tidak perlu tiap hari ya teman-teman. Jadi yang paling gampang, contoh ini tanah, gitu ya. Masukin sampai dua ruas seperti ini, masukin gitu ya ke dalam. Kalau di ujungnya masih kering, di ujungnya masih basah, jangan disiram. Tapi kalau waktu kalian masukin tangan terus udah kering, itu disiram. Gitu. Jadi nggak perlu siram kering sering-sering. Karena biasanya yang terjadi adalah kalau orang siram tiap hari, ya paling sering adalah antara tanahnya rusak
Atau yang kedua, yang dia siram cuma atasnya aja. Atasnya basah, tapi bawahnya belum basah. Jadi begitu siram atasnya basah, kena matahari kering, kering lagi. Jadi akhirnya besok siram lagi, besok siram lagi. Jadi kerjaan, gitu ya. Contoh di rumah saya yang pakai busa begini bisa 4 hari sekali baru disiram. Gitu ya. Apalagi kalau kalau hujan bisa lebih jarang lagi. Gitu ya. Nah, siram yang penting-penting ya, poin-poin pentingnya di situ. Nanti kita akan share ada PowerPoint-nya ya, teman-teman bisa bisa baca-baca lagi. Terus berikutnya lagi adalah memangkas atau pruning, istilah kerennya. Jadi ini saya kasih pakai contoh tanaman kemangi. Ya, saya punya tiga jenis kemangi di sini. Ya ini kemangi biasa ya, kemangi Indonesia, kemangi jeruk nipis istilahnya, lime basil. Terus kalau yang ini saya ada holy basil atau ada yang bilangnya tulsi. Ini Thai basil. Ini kemangi dari Thailand. Ini saya jelundupin. Berhasil jelundupin teman-teman. Nah, yang paling gampang ini ya. Jadi kalau kayak kemangi, kan kalau kalian ingat gitu ya, atau pernah punya pengalaman, kemangi itu lama udah tumbuh terus lama-lama kering, mati. Ada satu batang yang mati, gitu ya. Nah itu kenapa? Karena kalau kemangi itu kalau dia sudah mulai muncul mulai bunga kayak gini, gitu ya, itu adalah tanda untuk dia mati, gitu ya. Makanya kenapa kalau di kemangi kalian harus sering dipangkas supaya nggak mati. Kalau dia nggak dipangkas udah besar gitu ya bunganya, nanti lama-lama dia mati. Karena dia udah tahu itu saatnya dia mati. Nah, caranya gimana? Begitu sudah mulai muncul bunga seperti ini, contohnya, gitu ya. Kalian pangkas. Pangkasnya di mana? Ini ada titik-titik. Kalian lihat ke bawah lagi, ya, telusurin ke bawah, gitu ya. Ada percabangan. Nah, satu cabang dia muncul 2 daun. Ya kan ada daun pertama, ada daun kedua. Nih, cabang pertama, cabang kedua, gitu ya. Potong tepat di sini. Nih, tepat di sini. Bentar ya. Kelihatan ya? Pas cabang ini, potong set. Gitu ya. Nah, nanti ini dipotong. Yang 2 kiri kanan ini akan, nih batang ini, cabang ini sama cabang ini dia akan membesar, akan keluar cabang gitu ya. Semua sama. Ini juga ada lagi nih. Nah ini bagus nih ya teman-teman. Ini bunganya agak besar gitu. Ini kalau ditelusurin ke bawah ini ketemu percabangan 1 nih, percabangan 1, terus turun lagi ke bawah ada percabangan 2. Nah yang paling gampang adalah yang mana udah keluar cabang lagi itu dipotong. Jadi kalau kayak di sini ya, di sebelah sini dia belum ada cabang kiri kanan, potong turun lagi ke bawah. Di sini potong di sini ya teman-teman. Nah ini memang sekalian supaya ada contoh ya. Semua sama jenisnya. Kalau kemangi yang ini belum ada bunganya, habis dipangkas juga ya. Jadi begitu. Terus kalau kalian tanam tomat, ini saya kasih lihat lagi. Kalau tomat ini, nah kalau kalian tanam tomat ada namanya batang air istilahnya ya. Batang air itu kayak gini ya teman-teman. Ini ada batang, saya cari lebih gede deh contohnya ya. Nih batang air itu gini ya teman-teman. Ini tomat, ini batang utama. Ini ada batang yang isinya daun. Ini isinya daun gitu ya. Nah biasanya di tengah-tengah, ini bagus nih, batang utama, terus ini ada batang yang isinya daun.
Ini daun aja nih, bukan bukan buah. Di tengah-tengahnya nih, itu kadang suka tumbuh. Ini ada tengah-tengah tumbuh nih, gitu kan ya. Nih di tengah-tengah di keteknya tumbuh, di ketiaknya tumbuh. Nah ini dipotong teman-teman. Itu ya. Kalau tomat begitu caranya, potong. Kalau kalian lihat ini dari bawah ada banyak bekas potongan-potongan dari yang udah lewat. Gitu ya. Nah kalau tomat itu dari total tingginya berapa? Sepertiga daun yang di bawah potong. Jadi hanya sisakan 2/3 daun yang di atas. Gitu ya. Yang penting kalau kalau tomat itu ya, tiap. Nah, ini juga ada lagi nih. Ini batang utama, ini ada batang batang daun, di tengah-tengahnya ada ketek. Keteknya ini yang dipotong. Ya, jangan ragu-ragu karena kadang saya ngerti sih. Kasihan enggak kalau dipotong. Justru kalau kita nggak potong, kasihan sama pohonnya karena dia jadi apa? Nutrisinya dibaginya banyak gitu. Ibaratnya kalau satu rumah anaknya 2 sama satu rumah anaknya 10, kan kasihan ya, beda kasih makannya. Uangnya sama gitu, kalau uangnya sama anaknya 10 susah makannya dibanding anaknya cuma 2 gitu ya. Jadi begitu kalau tomat ya. Terus pruning mostly seperti itu teman-teman. Kalau kayak jeruk-jerukan seperti ini cuma tinggal diatur aja. Kalau mau mau tinggi seberapa, ini saya punya jeruk nipis. Ini sambungan, jadi nggak bisa tinggi ya. Maksudnya bisa langsung berbuah. Begitu dia tinggi berapa potong, tinggi berapa potong. Nanti dia akan muncul sendiri cabang-cabang baru. Gitu ya. Pemangkasan itu perlu dilakukan supaya ada percabangan. Ada percabangan, terus terutama untuk tanaman-tanaman yang seperti tomat, kemangi itu sebaiknya perlu dipangkas. Atau kayak cabai nih seperti ini ya teman-teman. Ada cabai. Ini cabai tumbuh liar begini aja. Tapi kalau dari awal dia dibiarkan nggak dipotong, nanti terlalu banyak cabang. Gitu ya. Contohnya ini kan dari bawah ada satu, ada tumbuh 2 lagi, gitu ya. Ini kalau nggak dipotong, dia terlalu panjang ke atas, jadi hasilnya nggak akan maksimal, gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau tanaman itu perlu dipangkas supaya lebih sehat, gitu. Oke, kita next lagi hama dan penyakit ini. Saya sengaja ngebiarin ada beberapa jenis hama tanaman, gitu ya. Yang paling sering kalian lihat ada pasti ini. Tapi ini udah mulai hilang sendiri ini karena kemarin saya pupukin, jadi bersih sendiri. Tapi kayaknya masih ada. Ini ada bekasnya nih. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Putih-putih gitu ya. Itu putih. Terus ada lagi di daun. Di daunnya muncul garis-garis seperti ini. Lihat ya. Yang putih-putih tadi itu namanya milibak, atau di Indonesia kita sebutnya namanya kutu kebul. Sering istilahnya kutu kebul. Terus kalau yang garis-garis ini itu jenis lalat kecil ngengat gitu ya, ngengat. Ini anaknya. Dia bertelur di sini. Nanti anaknya ini telur semua nih isinya. Telur semua. Nanti kalau dia udah tumbuh dibesar, dia jadi dewasa lagi, jadi lalat lagi. Terus yang kalian pasti akan sering ketemu lagi ada di sini. Ini Ri, tanaman yang cabai kupang tuh Ri. Cabai flores tuh Ri. Ini lumayan nih nanti. Udah ada. Udah ada, nanti bagi-bagi kita. Nah, Oh iya, kalau udah kalau berbuah aja bawa ke sini. sip. Nah, kalau cabai itu paling sering adalah muncul yang kayak gini teman-teman. Kalau kalian lihat ada putih-putih, hitam-hitam gini ya. Kalau dia bulat, itu namanya aphids, istilahnya aphid, kutu aphids. Kalau dia lurus-lurusnya lurus-lurus gitu ya, lurus dia nggak bulat, namanya thrips jenisnya. Ini yang paling sering teman-teman lihat. Ini ada aphids nih. Kata nggak ya?
Yang hitam-hitam di batang nih. Ini aphids. Tuh, saya senggol jatuh dia turun. Terus yang paling menyebalkan adalah tadi ada di sini. Belalang atau jangkrik. Saya goyang-goyang masih ada lompatnya. Ini nih. Tahu dia nih mau dimasukin film, takut kamera nih. Jangkrik. Belalang. Ya, masuk TV. Tuh, ada belalang. Lompat kan? Nah, itu mungkin yang paling sering teman-teman ketemu ya di lapangan. Jadi, untuk informasi buat teman-teman, ceritanya kayak begini. Kalian kalau pernah ke hutan, gitu ya, kalau pernah main-main ke hutan, terus kalau memang ada hama yang merajalela, terus tanamannya rusak di rumah kalian, pertanyaannya adalah, kok di hutan nggak rusak semua? Kalau memang hama itu banyak, terus dia jadi masalah, kenapa di hutan itu bukannya botak hutannya, tapi hutannya malah lebat? Gitu ya, itu pertanyaan pamungkas sebetulnya. Jadi akhirnya ada penelitian di Amerika bahwa tanaman itu akan diserang hama kalau dia nggak sehat. Gitu ya. Jadi contohnya cabai ini memang sengaja dibikin. Kalau kalian yang lihat ya, dia nggak pakai mulsa organik. Terus kena air hujan, dia tanahnya begini rusak, terus akarnya ada yang terekspos keluar, kena gitu ya. Kurang matahari juga nanti gitu ya. Itu tanaman nggak sehat, akan ada hewan-hewan yang datang. Contoh kalau kalian beli buah itu udah terlalu matang, pisang misalkan, pisangnya udah terlalu matang, kita nggak makan, akhirnya ada ini ya, ada lalat-lalat buah yang kecil-kecil yang mengerubungin makanan kita atau mengerubungin pisangnya gitu ya, atau buahnya sudah terlalu matang. Itu yang paling gampang cirinya. Kalau beli buah sudah banyak lalat-lalat buahnya, artinya buah itu sudah terlalu matang. Gitu ya. Karena memang dia muncul karena tanaman ini udah terlalu matang, dikit lagi mati. Jadi memang saat itu saya makan. Gitu. Jadi kenapa tanaman itu diserang sama hama? Karena dia tidak sehat. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi ya, ngecek tidak sehatnya gimana? Ada namanya Brix level gitu. Kalau kalian ingin lebih lanjut nanti bisa kontak aja. Itu agak ribet soalnya. Tapi ada kandungan gula di dalam daun. Gitu ya. Kalau dia terlalu banyak kandungan gulanya, bahkan tanaman seperti belalang pun dia nggak bisa makan. Kalau dia makan, dia mati. Tubuhnya nggak bisa mengolah, tubuhnya tidak bisa mengolah gula yang segitu banyak. Gitu ya. Nah, tanaman yang paling simpel adalah aphids. Gitu ya. Jadi kalau aphids ini muncul, artinya adalah tanaman kalian tuh udah benar-benar kasihan gitu, sedikit lagi sekarat tuh dia. Walaupun kelihatannya masih hijau gini, kelihatannya kayaknya sehat-sehat aja, tapi sebenarnya enggak. Gitu ya. Dia nggak sehat sebetulnya. Jadi tahap yang paling pertama adalah aphids. Kalau aphids itu muncul, artinya tanaman kalian itu udah dikit lagi dia akan sekarat gitu. Kalau nggak diurus, kalau nggak dirawat, dia akan mati lama-lama. Itu aphids. Terus yang kedua, tahap berikutnya adalah hewan-hewan pengisap. Hewan-hewan pengisap itu seperti yang tadi, yang kutu putih itu. Kutu putih itu dia pengisap. Dia menghisap daun, terus akhirnya daunnya jadi bentuknya nggak sempurna. Contohnya ini. Gitu ya. Daunnya jadi melengkung gitu ya, jadi bentuknya nggak sempurna, yang harusnya bulat, tapi dia jadi kayak ada beloknya gitu ya. Itu karena ada yang menghisap. Gitu, ada hama yang menghisap. Nah, itu tahap berikutnya. Terus yang berikutnya lagi, tanaman yang mengunyah. Mengunyah itu modelnya kayak ulat gitu ya, ulat-ulat itu mengunyah. Dia menggigit di sekitar daun-daunnya gitu ya. Nah, yang paling terakhir dan yang paling canggih adalah belalang. Gitu ya. Kalau kalian punya hama hanya belalang, yang lain nggak ada hama, artinya itu malah justru bagus. Tanaman kalian sebenarnya sudah hampir sehat, terus ditingkatin lagi aja.
sampai hilang semua hamanya, gitu ya. Jadi ada tahap-tahapnya ya teman-teman. Yang paling parah itu kalau yang menyerang itu aphids. Artinya memang kondisinya udah nggak sehat. Gitu. Jadi yang kalian perlukan adalah manajemen hama penyakitnya adalah kalian bikin ekoenzim. Salah satu yang bisa dikerjakan dia adalah sebagai pestisida. Gitu ya. Jadi pestisida dipakai dia waktu kita semprot ke daun, nanti daunnya itu punya kayak apa ya, seperti punya baju zirah seperti helm gitu yang akan bikin dia kuat gitu ya. Terus juga kalau kalian pakai bahan-bahan yang nggak enak baunya ya, seperti bawang putih atau pakai jahe, pakai cabai gitu ya, dia rasanya pedes. Jadi waktu kalian semprot ke daun itu tanamannya akan hewannya waktu dia makan akan rasa pedes, rasa nggak enak gitu ya. Nah, ini contohnya lagi teman-teman, ini di rumah saya pokoknya tanahnya itu rusak. Kalau kalian lihat ya, tanahnya itu jelek banget deh kalau lagi kering. Nah, ini adalah pepaya yang saya tanam. Ini umurnya 10 bulan hampir, 9 bulan sekian lah. Ini saya sempat pakai ekoenzim. Tanah-tanah di sekitar saya sempat pakai ekoenzim juga. Gitu ya. Buahnya ya begini ya teman-teman. Kalau kalian lihat, ini buah pepayanya melimpah ruah, banyak. Ini disebut ekoenzim. Gitu ya. Ini tanahnya yang tadinya rusak, sekarang tanahnya udah mulai membaik dan bisa berbuah seperti ini. Ini karena pakai ekoenzim. Gitu ya. Ini hampir 10 bulan. Sudah 3 kali panen, sebentar lagi yang keempat. Nah, terus kita kembali ke sini lagi. Nah, dari bagian perawatan tanaman, teman-teman bagaimana? Mau kita buka dulu sesi tanya jawab atau gimana, Kak Ari? Iya nih, mungkin teman-teman kalau sejauh ini ada yang mau bertanya dulu, kita bisa buka dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya bisa angkat tangan terus open mic, atau mungkin kalau misalnya mau chat juga bisa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ya, Bram, buat ekoenzim. Lanjut ke ekoenzim. Iya. Ada teman-teman yang mau nanya? Dipersilahkan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mungkin kalau belum ada yang mau tanya sekarang, atau mungkin mau chat dulu juga nggak apa-apa. Kita bisa lanjut dulu ya. Oh, ini ada yang mau tanya, ini di Bram. Baru mau lanjut. Kak, tumbuhan yang ada hamanya itu perlu dipotong atau diapakan ini, Bram? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ini bagus ini, karena seringkali memang orang suka bingung, potong apa enggak gitu ya. Jawabannya begini, kalau itu hama udah sangat merusak gitu ya. Jadi oke, mungkin gini ya. Jadi hama itu sebenarnya kalian dikendalikan. Jadi bukan dimusnahkan. Gitu ya. Jadi ada salah kaprah selama ini. Kalau ada hama itu harus dimusnahkan. Pakai obat yang satu semprot, masih ada, beli yang lebih kuat, semprot lagi. Masih ada, beli yang lebih kuat lagi. Akhirnya yang ada malah bukan cuman hama itu yang mati, semuanya mati, termasuk yang punya lahan juga bisa mati itu, karena kanker, gitu ya, racun, gitu ya. Nah, jadi yang sebenarnya adalah kita mengendalikan hama. Jadi hama itu akan dimakan secara alami oleh hewan lain, hewan sahabat, gitu ya, hewan sahabat kita. Contohnya seperti capung, seperti cengcorang, seperti kepik, gitu ya, itu sahabat, teman kita sebenarnya, teman itu dia makan hama. Jadi kalau hamanya nggak ada, dia nggak makan, gitu. Dia nggak makan ya, dia akan juga mati. Kaki seribu itu juga makan, itu juga bantu ya teman-teman di tanah. Nah jadi kalau daunnya atau tumbuhan kita udah banyak kena hama, kalau memang sudah terlalu parah,
sudah terlalu parah, lebih baik tanaman dicabut diganti yang baru. Gitu ya. Atau kalau masih belum terlalu parah dan kalau dipangkas masih bisa, ya mendingan dipangkas, dipotong daunnya atau cabangnya dipotong terus dibuang jauh-jauh. Atau kalau bisa sih dibakar. Gitu ya. Dibakar masih oke lah, masih boleh lah, diizinkan lah. Gitu ya. Tapi dibuang jauh-jauh supaya dia nggak menyerang tanaman lain yang masih sehat. Gitu ya. Itu kenapa kalau perawatan tanaman itu kita harus rutin. Kita perhatikan tanaman kita lihat gitu ya, apakah ada hama apa enggak gitu. Jadi langsung segera kita kendalikan sebelum dia jadi masalah. Gitu. Kira-kira gimana? Ini panggilnya apa nih? Eka? Bukan. Eka Febrianti. Kira-kira pertanyaan sudah terjawab atau masih belum puas? Kalau nanti masih ada lagi yang mau tanyakan bisa di chat lagi ya, bisa tambah lagi chatnya. Gitu ya. Jadi perlu dipotong apa enggak? Kalau sudah parah, potong. Kalau belum, nggak usah. Kita kendalikan dulu aja namanya. Disemprot bisa atau kalau dipotong dibuang jauh-jauh atau dibakar. Oke, terima kasih. Eka. Oke, kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan bisa juga ya. Benar tadi aku gara-gara ngomong potong-potong ya, terus tadi Bram ngasih contoh yang tanaman tomat itu, terus ngasih analogi ya tentang punya anak banyak, mending punya anak sedikit, terus aku mikir ini cabangnya dipotong-potong kayak bikin banyak batang yatim baru gitu. Anyway, kita mungkin bisa lanjut ya, mungkin kalau belum ada teman-teman yang mau bertanya, kita tuh bisa masuk dulu nih ke yang ekoenzim. Ini teman-teman semua udah siapkan ya, punya peralatan yang kemarin juga kita udah siapin di IG Live. Teman-teman udah bawa semua belum nih buat bikin ekoenzim bareng? Tuh, Mas Bram bisa ceritain tuh apa aja yang udah disiapin buat bikin ekoenzimnya. Ya, bentar ya. Sambil set kamera. Sip. Bentar. Saya ganti device dulu. Langsung aja. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian lihat ya, ini ada bahan-bahan yang udah disiapin. Itu ada apa? Ada wadahnya yang tutup merah ini. Terus ada gula, ada bahan organiknya, sayur-sayuran atau buah-buahan, sama gula merah. Gitu ya. Nanti kita bahas. Saya izin share screen ya, teman-teman. Nah, saya pindah lagi. Nah, teman-teman, jadi ini bahan-bahan yang akan kita siapkan ya. Ini ada wadahnya. Ini saya udah ukur. Ingat ya teman-teman, diukur dulu. Ini berapa sih isinya? Diisi air penuh. Terus pakai tempat takaran air begini. Kalian bisa ukur ini berapa maksimal isinya. Berapa mililiter gitu ya. Terus ada gula. Bram, ini layarmu masih yang tentang SDG, mungkin ditutup aja dulu share screen-nya kalau nggak nunjukin. Iya. Iya. Oke, ulang lagi ya teman-teman. Jadi ada bahannya yang disiapin. Ini yang pertama ada wadahnya. Wadahnya itu bisa ditutup rapat. Kalau bisa ada ulirnya lebih bagus. Itu ya, ada ulirnya begini. Itu bisa tutup rapat. Kalau terus cari wadah yang mulutnya lebar, yang seperti ini. Gitu ya.
Terus yang berikutnya ada air. Kalian isi dulu full, terus diukur isinya berapa, gitu ya, berapa mililiter. Terus siapin air. Airnya boleh air apa aja, asal jangan air berkaporit. Kalau air pump mesti dibiarin dulu 24 jam supaya menguap kaporitnya. Terus ada gula, gitu ya, ada gula apapun boleh kecuali gula pasir putih, gitu ya. Terus ini ada bahan-bahan yang kita pakai, gitu ya. Kalau ini saya kebetulan karena nggak ada sayur, kita pakainya buah-buahan. Ini ada kulit pisang, ada jeruk nipis, terus ini ada apel yang sudah berapa tahun di kulkas lupa kita pakai, gitu ya. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau kita lihat sebentar ininya ya. Bram, kemarin pas IG Live ada tuh yang tanya, buat ampas buahnya itu kulit aja atau yang daging-daging buahnya juga boleh? Nah, good, sip. Sebentar saya pindah device lagi. Oke. Saya share screen lagi ya, teman-teman. Ya. Jadi pertanyaan tadi, boleh nggak buahnya? Boleh. Sebenarnya boleh. Cuman lebih bagus kalau buahnya itu kita makan. Gitu. Jadi buahnya kita makan, kulitnya atau ampasnya kita buang. Kita buat ekoenzim. Gitu ya. Boleh sebenarnya, tapi ada tambahan lain ya, teman-teman. Jadi kalau di setiap buah, by the way suara saya feedback nggak nih? Echo nggak? Bergema nggak? Enggak kok, aman Bram. Enggak ya? Oke. Iya. Sip. Jadi secara alami di ekoenzim ini yang kita ambil adalah bakteri-bakteri baiknya. Jadi kalau kalian kita ingat ya teman-teman, ada minum yogurt yang cair, ada yang terkenal lah, yang lama di Indonesia, yang katanya mengandung Lactobacillus casei murni, gitu ya. Ada yang botolnya kecil-kecil yang banyak di film Korea, gitu ya. Nah itu adalah jenis bakteri baik, yang kalau dalam perut kita dia itu bagus, membantu untuk pencernaan kita, gitu ya. Jenisnya Lactobacillus, jenisnya casei namanya, gitu ya. Nah, secara alami di kulit sayuran, daun, batang ataupun akar, terus di buah juga ada, di kulit daun, di kulit buahnya, terus di batang buahnya, di akar buahnya, itu juga mengandung bakteri-bakteri baik secara alami, gitu ya. Nah, makanya ekoenzim adalah kita mengekstrak bakteri-bakteri itu, kita ambil, kita perbanyak. Kita pakai untuk semprot tanaman, kita pakai untuk semprot tanah, gitu ya. Nah, bakteri-bakteri itu bagus untuk tanaman, gitu. Kayak misalkan dia tuh dipakai, dia ada di sekitar buah supaya buahnya ini kuat. Jadi waktu dia ada di pohon, diserang sama hama, itu kayak ada satpamnya, gitu ya. Nah, satpam ini kita perbanyak, gitu. Itu kenapa ada ekoenzim, itu yang kita ambil. Nah, kenapa sih kita belajar ekoenzim, bikin ekoenzim? Gitu ya. Nah, kalau sampah organik, nanti kalian lihat di sekolah, itu ada yang kita buat jadi pupuk organik padat, ada yang kita buat jadi pupuk organik cair, gitu ya. Nah, keduanya ini hanya dipakai untuk tanaman, untuk pertanian lah, gitu ya, atau berkebun, gitu ya. Tapi kalau ekoenzim, ini kalian bisa pakai untuk macam-macam. Bisa untuk, contoh, banyak sekali teman-teman saya yang giginya lubang, terus dia sakit, harus dicabut sama dokter, dia nggak mau cabut, dia kumur-kumur pakai ekoenzim, dan sampai sekarang, itu kayaknya udah setengah tahun ya, itu nggak pernah sakit, dan dia tidak pernah ke dokter lagi. Contoh begitu. Ada yang rendam kaki dengan ekoenzim, itu pegel-pegel hilang. Terus kalau ada yang kena COVID, yang anosmia, ya dia nggak bisa cium,
nggak bisa rasa, itu dia dibikin uap gitu ya, dia hirup aromanya ekoenzim, itu dalam beberapa hari sembuh balik gitu ya. Malah ada yang pagi dia minum besok langsung sembuh gitu ya. Jadi kesehatan banyak. Desinfektan kita semprot ke ruangan itu juga bisa. Fungsinya banyak banget fungsinya, 1000 manfaat lah kita sebutnya gitu ya. Nah tuh ya, ini fungsinya macam-macam. Juga pakai untuk pertanian juga bisa, untuk berkebun juga bisa. Terus salah satu tujuannya adalah kayak kita misalkan ngepel gitu ya, kita pakai karbol, pakai racun, kita buang ke got gitu ya, ke selokan akan lari ke sungai akan lari ke laut, itu racunnya dibawa terus gitu ya. Nah, adanya ekoenzim itu bisa menetralkan. Jadi waktu kalian buang, dikasih lagi ekoenzimnya, baru kalian buang, itu aman. Gitu. Jadi lautnya, sungainya, jadi nggak terkontaminasi, nggak kotor, nggak beracun, tidak mematikan untuk ikan-ikan dan lain-lain. Gitu ya. Fungsinya banyak. Nah, kenapa kita bikin ekoenzim? Gitu ya. Terus ya, kalau kalian tahu, kalau lihat baca di sampo gitu ya, sampo itu ada namanya sodium lauret sulfat. Itu yang bikin rambut kita kering, pecah-pecah gitu ya. Itu yang bikin kering. Memang dia jadi busa. Kan kadang-kadang ada banyak orang yang percaya kalau sabun makin banyak busa itu yang paling bagus gitu ya. Wah, harus berbusa, kalau nggak berbusa itu nggak bagus. Gitu ya. Itu salah sebenarnya teman-teman. Yang bikin busa itu adalah yang tadi bahan-bahan yang sodium lauret sulfat. Itu yang bikin rambut kering, kulit kita kering gitu ya. Ada yang sensitif. Kalau kita cuci tangan, kulitnya jadi pecah-pecah. Termasuk juga karbol, itu bahan kimianya berbahaya. Ekoenzim bisa menggantikan itu semua. Jadi kalau kalian buat, orang tua kalian akan bahagia karena akan mengurangi uang pasar, gitu ya. Nah, ini sedikit aja, ini harus saya sebut karena ini gratis, ilmunya juga harus dibagikan gratis, nggak boleh dijual. Ini ditemukan oleh Dr. Rusukon. Ini orang Thailand. Dia peneliti udah 30 tahun, tapi diperkenalkan oleh Dr. Joanne. Ini dari Malaysia. Di Malaysia ini ramai banget. Malaysia sangat terkenal ekoenzim. Sampai presidennya pun, Perdana Menteri sudah pernah buat juga gitu ya, dia pakai untuk program negaranya. Nah, buatnya yang paling gampang adalah 1 bagian gula, 10 bagian air, dan 3 bagian buah. Gitu ya, sisa buah sebutannya, atau bahan organik. Gitu ya. Nah, terus kenapa tadi harus kalian ukur jumlahnya? Berapa sih volume dari wadahnya itu gitu ya? Contoh, ini foto yang saya bikin ini kan 3 liter gitu ya. Nah, jumlah air maksimalnya adalah 60% dari volumenya. Gitu. Jadi contohnya di bawah nih, kalau kalian lihat. Kalau kalian punya wadah ukurannya 10 liter. 60%-nya adalah 6 liter. Nah, ini boleh kalkulator teman-teman. Ini bukan ujian ya. Boleh pakai kalkulator. 60% dikali 3 liter. 60% dikali 10 liter. Salah ketik ya. 10 liter. Jadi airnya 6 liter. Maksimal. Ya, jangan lebih. Kalau kurang, kalian rugi. Tapi kalau lebih, bisa ganggu prosesnya. Terus yang berikutnya adalah gula. Dari jumlah air, kita bagi 10. 6 liter itu artinya 6.000 ml. Ya. 6.000 ml, kita bagi 10 jadi 600. Jadi gulanya 600 gram. Terus jumlah buah yang dipakai 3 kalinya jumlah gula. Jadi kalau 600 gram dikali 3. 1,8 kilo. Ini contohnya kalau 10 liter ya. Teman-teman bisa diganti ini sendiri nih. Berapa? Contohnya kayak saya, itu jumlah airnya itu kurang lebih sekitar 680 mili kurang lebih. Jadi kalau saya pakai nanti airnya sekitar 680 dikali 60, berarti kurang lebih saya pakai sekitar 400 ml. Gitu ya, airnya 400 ml, gulanya dibagi 10, jadinya 40 gram. Terus sisa buahnya 40 gram dikali 3.
120. Gitu ya. Nah, ini yang paling gampang ngitungnya. Bagi 10 kali 3. Oke? Nah, ini yang penting juga, wadahnya adalah plastik, mulutnya lebar. Gitu ya. Kalau pakai kaca, nanti beresiko bisa pecah. Nanti bisa meledak. Gitu ya, karena ini akan menghasilkan gas-gas CO2. Salah satunya yang pertama ya, sebulan pertama dia akan menghasilkan CO2, karbon dioksida, itu bisa menekan, bisa pecah. Berisiko. Kalau mulut sempit, kalian nanti akan capek, karena tiap hari harus dibuka. Juga sama, berisiko pecah, meledak. Terus, kalau yang logam, ini yang juga nggak boleh, karena bisa berkarat. Ya, jadi gunakan plastik. Kalau emang terpaksa pakai yang botol bekas air mineral juga boleh, cuman ya kalian harus kerja lebih rajin aja. Tiap hari harus dibuka. Ini air yang tadi ya teman-teman, boleh pakai air apapun, asal jangan yang kaporit. Kalau air pump diendapkan 24 jam. Atau bisa pakai juga gelembung akuarium. Itu ditaruh sekitar 2-3 jam, bisa dipakai. Gula yang dipakai adalah semua boleh kecuali gula putih. Kenapa? Karena gula putih itu biasanya ada bahan kimianya yang dipakai. Ya, jadi dia udah nggak murni kalau gula yang warna putih. Tapi gula-gula lain ini gula-gula murni. Beruntung kita di Bali, gula aren ini cukup murah. Ya, jadi bisa dipakai. Ciri-cirinya gula yang asli adalah gampang dipotong. Walaupun disimpan di kulkas, dipotong itu gampang. Apa nggak keras ya, nggak katos gitu. Kalau yang palsu biasanya kalian simpan di kulkas, dingin, terus kalian potong, kalian banting itu kayak batu, keras, katos banget. Itu biasanya nggak asli. Ada campuran gulanya. Gitu ya. Ampas buah yang dipakai adalah jangan yang sudah dimasak. Jangan yang sudah busuk atau berulat ya udah rusak. Terus yang berminyak bahannya seperti kelapa, alpukat, sirsak, cempedak itu dihindari. Jangan dipakai. Gitu ya, itu berminyak. Nanti hasilnya nggak enak, bau. Atau kering. Yang sudah lama gitu ya, nggak ditaruh di luar begitu kering, itu juga jangan dipakai. Pakai yang masih segar, yang baru gitu ya. Itu yang paling bagus. Kulitnya aja gitu ya. Kalau mau pakai buahnya juga boleh, cuman ya mendingan kita makan. Buahnya lebih enak ya. Tipsnya, yang penting ya teman-teman, dipotong kecil-kecil supaya nanti hasilnya bisa lebih optimal. Terus kalau mau dapetin yang lebih bagus, 70% buah, 30% sayuran. Gitu ya. Jadi kalau kayak contohnya yang di depan ini 1,8 kg, 70%-nya itu buah, 30%-nya sayur. Supaya baunya enak. Gitu ya. Kalau pakai sayur semua bisa nggak? Bisa aja. Cuman baunya biasanya jadi kurang enak. Kalau pakai buah itu segar baunya. Nah, ini Kak Ari bisa cerita baunya yang di rumah dia seperti apa. Terus semakin banyak jenis buahnya akan semakin bagus karena setiap buah itu punya bakterinya masing-masing. Semakin jenis sebanyak itu makin hasilnya makin bagus, gitu ya, makin harum buahnya. Yang kedua, nanti setelah selesai itu prosesnya 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan prosesnya selesai, itu bisa ditambahkan. Misalkan kalian, Kak, saya kepengen aroma melati nih, oh Bu, boleh, bisa. Nanti setelah selesai, tambahkan lagi melati. Nanti kalian misalnya gunakan botol 200 ml gitu ya, bekas kopi gitu ya, kita beli kopi, botol plastiknya. Itu 200 ml, kita isi 80%-nya dengan ekoenzim yang sudah jadi. Jadi misalkan tadi isinya 200 ml, kita isi 160 ml itu ekoenzim yang sudah jadi. 10%-nya atau 16 gram itu bahan pewanginya. Saya mau aromanya pandan, Kak, bisa. Kalau mau aromanya sereh, bisa. Saya mau mint, bisa.
Atau saya mau pakai untuk kumur-kumur, Kak. Jadi saya pakainya daun sirih, bisa. Gitu ya. Untuk sama cuci tangan gitu ya. Atau kalau saya di rumah suka pakai rosemary, jadi saya tambah 10% pakai rosemary. Tambah lagi 1 bulan. Nanti saya ambil punya saya pakai kemangi Thailand. Gitu ya. Itu bisa dipakai untuk cuci tangan. Semua yang wangi-wangi bisa dipakai. Gitu ya. 10% dari jumlah airnya. Gitu ya. Airnya tadi 80% dari jumlah botolnya. Kalau udah mau nanya silakan ya, tulis-tulis saja nanti kita bahas sama-sama. Nah, langkah pembuatan saya matikan sharingnya, saya pindah ke kita praktek langsung ya, teman-teman. Oke. Ya. Ya. Suara saya udah kedengeran jelas, teman-teman? Kedengaran kok, Bram. Silakan. Oke. Sip, kita langsung praktek ya, teman-teman. Jadi, wadahnya kita siapkan. Ini ya, wadahnya. Isi dulu air. Ini saya udah siapin. Bram, videomu kelihatannya nggak keluar. Iya, baterainya habis. Bentar, saya tarik kabel dulu. Ya ampun. Nggak penting banget. Pakai laptop aja deh. Saya tarik ya, bentar. Sebentar, saya cari akal gimana caranya. Sorry ya teman-teman, ngedrain tadi baterainya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya? Iya, agak lebih buram sih dibanding pakai kamera, tapi ya. Oh, buram ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Apa ya? Ya, Oke, namanya jadi juga kamera laptop. iya. Ya teman-teman, ini wadahnya tadi saya udah ukur. Jadi saya pakai airnya 400 ml. Tuang dulu airnya. Tuang dulu airnya. Terus ini gulanya udah saya timbang juga 40 gram. Gitu ya, langsung aja tuang gulanya. Sebentar ya, sorry. Gulanya masukin aja. Terus diaduk-aduk. Diusahakan sampai larut ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi sebisa mungkin larut. Oke. Nah, diaduk-aduk. Terus teman-teman, timbangan. Timbangan. Jadi tadi saya punya saya punya gula 40 gram. Jadi bahan organiknya adalah 40 kali 3, 120 gram. Gitu ya, ini saya hitung dulu.
Nah, teman-teman ya, ini sambil kita hitung. Jadi jumlahnya adalah 120 gram. Ya. 120 gram. Ya. Nanti media. Jadi contoh ya, teman-teman. Jadi gula bahan organik yang kita pakai, kalau saya 40 gram gulanya dikali 3, jadi 120. Gitu ya. Nah, oke. Punya saya ini tidak sampai 120, teman-teman ya. Jadi cuma 60 gram nih. Saya cuma dapat 60 gram. Teman-teman boleh potong kecil-kecil. Masukin langsung aja. Ya, langsung masukin aja semuanya. Kalau kalian punya nanas, itu lebih bagus. Nanas itu banyak bahan-bahan bagusnya dia. Oke. Masukin aja ya. Punya saya cuma 60 gram. Kok kalau nggak nyampe 120 gimana, Kak? Nah, bisa dicicil ya, teman-teman. Jadi kalian ingat-ingat, yang penting itu kalau dicicil, jumlah gula dan airnya harus sama, harus pas. Harus maksimal. Dia bahan organiknya nanti bisa disusul. Yang penting kalian tulis, jangan lupa. Saya sudah masukin 60 gram, berarti sisa lagi 60 gram. Gitu ya, nanti sampai udah 60 gram, sudah sampai 120 gram, baru dihitung 3 bulan. Gitu ya, contoh saya ini nggak sampai 120, cuma 60 gram. Ini bisa dicicil begitu sampai 120. Oke. Nah, ini diaduk-aduk lagi sedikit supaya dia tenggelam. Supaya tenggelam gitu ya. Nah, habis itu tutup. Oke. Itu selesai, tutup rapat. Tutup rapat. Tutup rapat, terus jangan lupa dikasih label. Ini yang masih label saya kemarin, nanti diganti labelnya ya. Diganti labelnya jadi hari ini tanggal berapa, tanggal pembuatan, terus ditambah 3 bulan. Oke? Nah, sampai situ kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke slide. Oke. Kita lanjut ke slide ya. Yang tadi. Ya, yang itu pertama ya. Diisi air dulu, tambah gulanya, diaduk-aduk, terus dimasukkan bahan organiknya. Oke. Tutup rapat, kasih label. Ya. Terus disimpan di tempat yang teduh ya, teman-teman. Jangan kena matahari. Gitu. Di dalam rumah boleh, di mana boleh. Terus disimpannya jangan dekat sama WC, jangan dekat tempat penyimpanan bahan kimia. Nanti akan mengganggu pembuatannya. Oke? Nah, ini tadi ya teman-teman, dicicil. Jadi kayak contoh saya harus 120 gram, tapi baru diisi tadi sekitar 60 gram. Nanti saya bisa cicil, besoknya saya tambah 30 gram. Jadi total baru 90. Terus besoknya lagi tambah lagi 30 gram. Baru totalnya
120 gram. Nah, begitu udah 120 gram, baru dihitung 3 bulan setelah itu. Ya, di labelnya ditulis per hari setelah totalnya udah dapat semua jumlahnya gitu ya. Terus disimpan 3 bulan prosesnya. Nanti setelah selesai disaring, terus airnya bisa disimpan, teman-teman. Ini contohnya ya. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Nanti saya kasih lihat ya. Yang udah jadi, nanti bisa disimpan di botol biasa. Terus disimpan itu tidak ada umurnya, tidak ada kadaluarsanya. Itu bisa dipakai sampai kapanpun. Terus disimpan di tempat yang teduh juga, jangan kena matahari. Nanti bakterinya mati semua. Gitu ya. Nanti kalian lihat nih, itu setiap hari kalian cek dulu sementara. Kalau setiap hari itu banyak gasnya, artinya kalian harus buka setiap minggu selama sebulan pertama. Tapi kalau seandainya tiap hari dia gasnya nggak banyak, kalian tutup sampai matang 3 bulan nggak masalah. Jadi sebenarnya tidak wajib dibuka, gitu ya. Dibuka itu kalau gasnya banyak, gitu ya. Terus nanti setelah 1 bulan, kalau kalian buka, kalian cium ada aroma kayak tape, seperti bau alkohol, gitu ya. Bau alkohol. Nanti bulan kedua, bulan ketiga, dia baunya akan harum. Mulai berbau buah seger, gitu ya. Tergantung bahan yang kalian pakai. Tapi kalau kalian pakai bahan-bahan yang enak baunya, itu akan baunya harum. Gitu ya. Kalau saya biasanya yang baunya enak itu pengalaman saya adalah pakai pepaya, pakai jeruk nipis, sama serai. Gitu. Biasanya saya buat itu. Nanti saya bikin lagi fermentasi yang kedua, yang tadi F kedua, saya tambah dengan rosemary. Itu kombinasinya saya suka banget. Enak baunya. Nanas juga baunya enak. Gitu ya. Nah, nanti ini masalah sama solusi kalian bisa baca-baca. Biasanya memang hanya ada dua masalah ya, antara muncul belatung atau bau got. Biasanya cuma ini doang. Selain ini berhasil. Pokoknya punya saya Kak, baunya kurang enak. Itu kenapa? Nah, biasanya itu karena bahannya yang nggak enak. Tapi kalau baunya bau got, itu baru ada gagalnya. Atau belatung, muncul kayak belatung-belatung gitu ya. Itu bisa gagal. Nah, itu karena belatung karena tutupnya nggak rapat. Kalau bau got, itu karena tadi gulanya kurang, ada yang kotor gitu ya, terus penyimpanannya juga kena matahari, kejemur gitu ya. Nah, itu bisa gagal. Kalian bisa baca-baca, nanti kalau ini di grup tinggal di chat aja. Kalau ada masalah, jarang sih ya biasanya ini. Nah, ini bonus ya teman-teman. Bonus, nanti kalau ada kalian yang beruntung, ada lapisan putihnya di atas, itu namanya Pitera. Saya nggak mau sebut merek, tapi kalau teman-teman tulis di Google Pitera, nanti akan muncul satu merek yang terkenal dari Jepang untuk kecantikan, kosmetik gitu ya. Nah, ini bisa dipakai. Kalau sampai muncul, kalian beruntung muncul, kalian bisa panen setiap bulan. Nanti bulan pertama panen, diambil atasnya gitu ya. Nanti caranya gimana kita ngobrol di grup. Nanti bulan kedua bisa dipanen, bulan ketiga bisa dipanen. Gitu ya. Ini mahal, ini bagus hasilnya. Ya. Nah, ini manfaatnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini bisa dipakai untuk pembersih ruangan, udara, kesehatan, betul berkebun juga bisa. Itu ya. Ini bisa lihat teman-teman ya, bisa buat ngebersihin. Yang paling enak kalau di dapur kalian masak goreng-goreng gitu ya, minyaknya kotor, kalian semprot ekoenzim, itu kalian encerin gampang ya. Kebanyakan yang paling sering adalah 1 sendok teh ekoenzim dicampur dengan 5 liter air. Gitu kalian semprot di sekitar kompor-kompor, itu minyaknya hilang, cepet langsung gampang dibersihkan. Itu paling gampang. Gitu ya. Kumur-kumur bisa, rendam kaki bisa juga bikin hand sanitizer. Gitu ya, ini buat bersih udara bisa. Kalau kalian lihat di foto yang di sebelah kanan ini, itu eksperimen yang dibuat sama teman-teman kita, itu pakai minyak bekas kendaraan bermotor. Yang paling kiri itu cuma air kotor begini ya, kasih sabun juga nggak bersih. Pakai ekoenzim dia bersih.
gitu ya. Dia bisa menetralkan minyak-minyak dan limbah-limbah gitu ya. Kayak kita punya dapur itu mampet karena sering buang minyak, itu juga bisa pakai ekoenzim gitu. Terus got di depan berbau gitu ya, kalau kita sering buang-buang makanan yang berminyak, terus kita buang ke selokan, itu kan selokannya atau gotnya kan bau ya, baunya gak enak. Itu disiram pakai ekoenzim, itu bisa. Nanti dia bisa mengusir tikus, lalat, hewan-hewan hama-hama itu dia bisa pergi karena diusir sama ekoenzim. Gitu. Ya ini bisa dipakai dengan pertanian. Tadi kalian bisa lihat sendiri pepaya yang saya tanam dengan ekoenzim, dengan tanah yang hancur, bisa bagus. Ini cara pakainya, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kita akan share ininya, PowerPoint-nya, presentasinya kita akan share. Oke, itu aja, teman-teman. Ini mungkin udah ada yang mau tanya ya, Bram, dari Swantari, Putri Swantari. Mungkin Siap. Putri Swantari bisa open Ya, mic, Rasen? bisa langsung tanya sama Mas Bram. Ya, silakan. Oh, atau tadi mungkin dia cuma mau tanya apa nggak Putri Swantari? Tidak jadi, Kak. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi? Oke. Mungkin udah terjawab kali ya. Itu aku ada nanya di chat, Bram. Kalau bahan aromatik, kalau pakai bahan yang dikeringin bisa nggak? Kayak yang biasa beli di supermarket gitu. Sebaiknya pakai yang masih fresh. Kalau kering, biasanya aromanya udah berkurang. Oh, oke. Biasanya kalau dia masih fresh, aromanya masih kuat. Gitu. Jadi, takaran yang tadi itu adalah takaran pakai fresh. Kalau pakai kering, kemungkinan akan nambah lagi. Oh, oke. Gitu. Jumlahnya masih belum tahu sih berapa. Tapi enakan fresh. Oke. Buat teman-teman ini udah pada bikin semua atau masih belajar dulu nih baru mau bikinnya nantian? Kalau Masih belajar. Masih belajar. Udah pada bikin? Masih belajar, belum Masih buat. belajar dulu ya. Nanti teman-teman itu ya, kalau misalnya sekarang belum bikin, ntar kan kita upload videonya di YouTube juga, sama kita bakal share materinya lewat grup nanti PPT-nya. Jadi teman-teman sepelajarin. Ntar buat absensinya teman-teman juga kita minta soalnya buat upload ya, hasil kerjaannya teman-teman di foto aja. Nanti kita biar bisa lihat kayak apa yang teman-teman udah bikin ekoenzimnya. Jadi dibikin ya teman-teman ya nanti ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo ditanya dulu sekarang mumpung Mas Bramnya masih ada. Mungkin kok teman-teman ada masih pertanyaan soal ekoenzim. Iya. Ini contohnya teman-teman. Ini hasil panen. Nah, hasil panennya. Kalau udah dipanen itu boleh disimpan dengan botol yang kayak gini. Yang mulutnya kecil nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dia masih belum jadi, jangan yang begini ya, kecil begini. Nanti dia bisa menggembung gitu. Adik saya meledak di rumah meledak. Nah, itu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari ini Kadek Alvina Diva Celia. Ini panggilnya siapa nih? Diva atau Celia atau siapa? Nah, kalau airnya 2 liter, berarti gulanya 10% dari airnya. Betul. Berarti 2 liter atau dia 2000 ml 10%-nya atau dibagi 10. Nolnya dibuang 1. 2000 kan nolnya 3, dibuang 1 jadi 200. Ya, jadi gulanya 200 gram. Gitu. Ayo, masih ada yang mau nanya nggak? Masih mau nanya lagi? Masih ada Mas Bram. Monggo, silakan. Nanti kalau udah jadi, sudah pakai hasilnya, biasanya ketagihan, akan bikin lagi. Ada pertanyaan lagi ya, ini dari Nikadek Alvina Diva Celia lagi, ampas buah sama sayurnya berapa? Jadi dari gulanya tadi, kan 2 liter, berarti gulanya 200 ampas buah dan sayurnya dikali 3. Jadi 600. Ya. Jadi paling gampang emang dari airnya dulu. Airnya berapa? Dibagi 10, jadi jumlah gulanya. Terus dari jumlah gula dikali 3, jadi jumlah ampas buah sama sayurnya.
Oke, Gitu. mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau yang mau langsung open mic juga dipersilahkan ya. Kalau masih ada pertanyaan seputar ekoenzim, oke, dari Alvina Oke, sudah jelas. terima kasih juga. Kalau misalnya teman-teman yang masih mau nanya, boleh ya, lanjut dulu pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan baru lagi kita bacain. Ini aku cuma mau share aja ke teman-teman, kenapa sih kita ngelakuin ekoenzim ini. Selain tadi manfaatnya banyak banget ya, dari Bram udah jelasin, ada bisa buat kumur-kumur, bahkan ya bisa buat tanaman, bisa buat menetralisir limbah. Sebenarnya salah satu cerita lain yang kita mau angkat lewat kegiatan ekoenzim ini, teman-teman dengan melakukan ekoenzim kan berarti teman-teman sudah mengurangi sampah ya yang teman-teman buang. Karena teman-teman karyain nih jadi ekoenzim daripada teman-teman buang sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah. Ini aku kasih lihat gambar. Teman-teman lihat ini nih foto dari tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang. Jadi Indonesia itu kita salah satu rumah dari tempat pembuangan sampah terbesar di dunia ya. Dan teman-teman bisa lihat yaitu udah sampai menggunung seperti itu. Jadi faktanya adalah sampah organik itu teman-teman itu udah mencakup 60% loh dari keseluruhan sampah yang kita hasilkan. Nah, dengan kita bisa bikin ekoenzim ini, sebenarnya teman-teman juga sudah berkontribusi mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Bayangin itu, segunung itu ya 60%-nya bisa kita kurangi karena kita sudah bisa mengkaryakan sampah organik kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau dari aku itu tambahan, ini tambahan aja ya, jadi teman-teman biar ada gambaran juga. Kegiatan kita ini benar-benar gede manfaatnya, nggak cuma buat kita aja, tapi juga sekaligus kita ada manfaatnya bagi bumi kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin lagi satu pertanyaan aja, Bram, dari Dian Juli Kayanti. Kak, bagaimana caranya tahu kalau dia sudah siap panen atau memang sudah 3 bulan artinya sudah bisa dipanen? Mungkin Bram juga bisa jelasin ya sekalian terpanennya kayak gimana sih biasanya. Ya, jadi memang sebenarnya cuma 3 bulan patokannya. Kalau sudah 3 bulan, artinya sudah bisa dipanen. Lebih nggak apa-apa. Misalkan lupa nih, tiba-tiba baru panen bulan ke-4 atau bulan ke-6 atau mungkin setahun. Itu boleh, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh adalah sebelum 3 bulan. Gitu ya. Nah, ciri-ciri lain adalah kalau kalian di rumah punya alat ngetes pH, pakai kertas lakmus gitu ya, itu pH-nya di bawah 4 gitu, dan baunya juga udah seger gitu ya. Nanti mungkin Kak Ari bisa cerita nih yang di rumah itu baunya kayak gimana sih, aromanya gitu ya. Tunggu aku cium dulu ya, kayak jeruk campur jamu. Nah, Agak-agak manis gitu, agak beralkohol sedikit sih benernya baunya. iya. Nah, oh ya, saya perlu ngomong nih teman-teman, ini jangan diminum ya. Ini tidak bisa diminum. Jadi kalau keminum sedikit nggak apa-apa, tapi kalau sampai keminum itu jangan, gitu ya. Nanti bisa mencret. Kalau mau yang bisa diminum ada lagi namanya classic enzim. Nah itu kalau misalkan tertarik bisa kita bahas lagi. Nah ini pertanyaan bagus nih. Ada dari Gusti Ngurah Nopara Dwi Payana. Nah. Kalau nggak punya timbangan, ini alternatif lain ya. Coba paling ngurah kali ya. Nah, jadi kalian cari wadah yang lurus ya, yang bukan yang keluk-keluk gini. Kan ada yang melengkung-melengkung gitu ya, itu susah. Tapi kalau dia lurus begini, kalian potong kertas sepanjang ini, dari atas bawah ini kalian potong, gitu ya. Terus kalian lipat jadi 4 kali. Nah, ini kertas contohnya ya. Ini kalian lipat sekali, lipat lagi sekali, di 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali dilipat, gitu ya. Nanti 4 kali lipat dibuka, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa tandain. Sebentar. Bisa ditandain. Nanti kertasnya dibikin berdiri di sini gitu ya, berdiri.
Kalian bisa hitung tuh, bikin garis di setiap lipatannya, bikin garis 1, 2, 3, 4 itu total ada 16 lipatan gitu ya. Itu sampai 10 adalah jumlah airnya gitu ya. 10 sampai jumlah airnya, 1 garis itu jumlah gulanya, 3 baris untuk jumlah bahan organiknya, ampas buah atau sayurannya. Jadi isi dulu airnya sampai ke lipatan ke-10, terus tambahin gula terus sampai airnya itu setinggi garis yang lipatan yang atasnya 1 kali. Terus tambah lagi terus bahan organiknya sampai 3 lipatan. Nanti akan ada sisa 2 lipatan di atas, itu untuk udara. Biar aja. Begitu. Ini pertanyaannya bagus, dan sorry saya nggak siapin nih lipatan kertasnya. Tapi pertanyaannya bagus nih, murah. Ini bisa membantu yang nggak punya timbangan. Gimana kira-kira, murah sudah terjawab pertanyaannya atau ada masih belum puas? Iya, pakai botol ya ngukurnya. Betul, benar. Pakai botol. Makanya kita lebih, tapi memang risikonya kalian harus cari botol yang agak lurus, yang badannya, yang bodinya lurus gitu ya. Jangan yang belok-belok. Contoh, kayak yang saya pakai ini kan dia ini ya, belok ya. Kayak ada pinggangnya gini kan, pinggangnya gitu. Ini agak susah ngukurnya. Tapi kalau bisa lurus. Gitu. Yang tadi di presentasi saya itu lurus. Itu murah sih kalau beli di toko plastik. Cuma sekitar 3.000, 4.000. Gitu ya. Atau kalau bisa pakai botol-botol bekas sih sebaiknya. Bekas-bekas kerupuk gitu ya, atau bekas apa. Kalau yang tadi itu saya bekas ini manisan. Gitu. Jadi memang sebaiknya kita pakai barang-barang bekas aja. Gitu. Udah, tambahin lagi sedikit yang tadi Kak Ari bilang soal sampah. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingat yang minggu lalu kita ada bahas tentang sekuestrasi karbon namanya. Jadi karbon, gas rumah kaca itu diserap sama tanah gitu ya. Yang menyerap itu bakteri. Karena bakteri itu minta. Karena gini, karbon ya, kalau kalian tahu karbon, tubuh kita itu 16%-nya karbon. Gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup itu memang pasti akan membutuhkan karbon. Karena dia penyusun tubuh kita gitu ya. Nah, termasuk bakteri. Bakteri juga butuh karbon, dia minta sama tanaman. Tanaman, saya butuh karbon nih. Akhirnya tanamannya yang serap karbonnya dikirim ke tanah. Gitu ya. Nah, makin banyak bakteri dalam tanah, makin banyak karbon yang diserap oleh tanah. Nah, penggunaan ekoenzim, kita semprot ke dalam tanah, kita semprot ke tanaman, itu akan bantu menyerap karbon itu banyak. Gitu ya. Makanya ekoenzim ini juga bagus banget. Dan nanti setelah 3 bulan, ekoenzim ini akan menghasilkan gas ozon. Teman-teman, kalau kalian ngeh berita-berita akhir-akhir ini, ada beberapa lubang-lubang ozon baru gitu ya. Makanya kenapa sekarang kok cuaca jadi aneh. Musim panas jadi hujan, musim hujan jadi panas. Itu karena itu ya, ozonnya mulai bermasalah. Gitu ya. Makanya dengan adanya ozon, kita buat ini ozon ekoenzim itu bagus untuk iklim kita. Ya, itu tambahan aja informasi teman-teman. Oke? Sip. Oke, berarti ini kayaknya udah banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, ntar bisa tanya aja di grup. Mas Bram pasti selalu standby ya buat bisa bantu jawabin kalau teman-teman ada kesulitan ataupun lainnya. Siap. Dan ingat juga ya teman-teman, nanti buat ekoenzim dan tanaman ingat ditanam, sama ekoenzim ingat dibikin, ntar kita bakal ada form buat uploadnya. Nah, makasih banyak teman-teman udah ikut kegiatan kita hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi di tanggal 1 Oktober ya, itu hari Jumat. Ntar mungkin teman-teman kita bisa tanya juga ya, buat tanggal 1 Oktober itu nanti teman-teman kira-kira jam berapaan, supaya kita mungkin juga kalau ada kegiatan lain sekolah kita nggak tabrakan ya. Jadi seperti itu buat kegiatan kita hari ini. Makasih banyak teman-teman yang udah hadir. Kita ntar bakal lanjut di grup dan kegiatan berikutnya di tanggal 1 Oktober. Selamat pagi, semoga teman-teman have a fun weekend. Thank you guys. Thank you semua. Bye-bye.
Selamat pagi. Bye-bye. Terima kasih, Kak.